Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala PTB SD Negeri 1 Depok Barat, Bapak Ibu Guru PTB SD Negeri 1 Depok Barat. Hari ini izinkan ulun untuk menyampaikan materi yang kami dapatkan pada pendidikan program guru penggerak, yaitu tentang materi budaya positif. Seharusnya materi ini tidak langsung sampai ke sini, tetapi ulun akan memulai dari modul 1.1. Itu kemarin kami membicarakan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana merubah mindset kita untuk membuat pembelajaran yang merdeka kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah materi kedua, peran dan nilai guru penggerak. Itu juga berkaitan dengan guru. Dan kemudian yang ketiga adalah visi dan misi. Kemarin kami semua diminta untuk menyusun visi untuk sekolah impian di masa yang akan datang. Maka kemarin mencoba untuk menyusun visi, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak pesantren, berwawasan nasionalis, dan berpikir dengan impact yang di era moderasi beragama. Itu yang ada kemarin di benak kami sampaikan itu. Dan yang terakhir, materi yang ulun sampaikan hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu sekalian erat kaitannya dengan kegiatan kita mengajar sehari-hari, yaitu bagaimana kita menunjukkan kepada anak hal-hal yang positif. Mungkin selama ini kita sudah mengerjakan, kita sudah melakukan ini, namun dengan materi ini insya Allah akan bertambah lagi apa yang kita lanjutin. Nah, sebelum kita mencoba lebih dalam lagi tentang materi budaya positif ini, ada gamenya, yaitu coba buka. Coba buka, karena ini akan erat kaitannya dengan materi yang berikutnya, yaitu misal Pak Rusdi, minta kepada Pak Rusdi untuk menggenggamkan tangan ya, menggenggamkan tangan. Nah, bayangkan di dalam benak Pak Rusdi bahwa sesuatu yang ada di dalam genggaman Pak Rusdi itu sangat berharga bagi Pak Rusdi. Sudah Pak Rusdi ya? Oke. Nah, sekarang Ibu Karta minta bagaimana caranya agar Pak Rusdi bisa membuka tangan tersebut. Bisa dengan rayuan kan gitu misalnya, bisa dengan rayuan atau dengan apapun, hal yang penting Pak Rusdi bisa membuka. Kira-kira misalnya aja kayak ini Pak Rusdi lagu bini pulang kan, aja orang biniakan biar tapi buka tangan tuh. Nah, ada itu berarti lebih berarti daripada bini ya gitu kan maksudnya kan. Kalau misalnya expander, dulu ada Pak Rusdi awal bukan di tangan itu. Ada mau juga. Masa yang ada di masa ini. Apa yang supaya kau membuka apa? Mahal banget berarti nih. Ada kawan juga ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu maksudnya. Kita tidak bisa mengontrol siapapun termasuk murid kita. Yang bisa mengontrol kepada murid kita ya murid kita sendiri, bukan kita. Buktinya kita buktikan kepada Pak Rusdi yang ingin membuka tangan itu pun tentu Pak Rusdi sendiri yang ingin membuka tangannya. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Jadi kita pada dasarnya tidak bisa membuka tangan, tidak bisa mengontrol siapapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah masuk ke dalam hatinya. Bagaimana cara mengambil hati Pak Rusdi supaya Pak Rusdi mau membuka tangan, itu saja yang dapat kita lakukan. Tetapi kita kadang-kadang berhalusinasi bahwasanya kita dapat mengontrol murid-murid kita, mengontrol orang-orang di sekitar kita. Padahal pada dasarnya yang bisa mengontrol itu hanya dirinya sendiri. Ulun kadang-kadang dikontrol oleh orang lain. Kalaupun terlihat seperti mengontrol, ulun hanya membukakan hati untuk biar agar bisa masuk ke dalam hati ulun. Seperti itu maksudnya. Lanjutin. Nah ini, lanjut. Nah ini dia teori kontrol Dr. William Glasser. Itu ilusi, yang pertama adalah ilusi
guru mengontrol murid. Terkadang kita berpikiran mungkin sama, dulu ulun berpikiran ulun kalau mengontrol murid, padahal sebenarnya ternyata mengontrol itu tidak mengontrol, tetapi kita mengatur, memberikan stimulus ke dalam hati mereka sehingga mereka bisa mengikuti kita dan mereka bisa membuka hati untuk kita. Jadi ini Aan dia mau sembahyang kan, artinya bukan berarti ulun kalau mengontrol Aan, tetapi memang Aan waktu itu membukakan hatinya untuk bisa dapat sembahyang, praktek sembahyang di kelas. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadinya kadang hendak maju, ya kadang hendak maju, kalau dipaksa lagi. Kayak apa caranya maju? Ya kita beri, biasanya kan dia, ibu beri gulaan, atau ibu beri motivasi supaya ini muncul dari dalam dirinya untuk bisa maju seperti kawan-kawannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seandainya murid kita ini ada ketujuh menulis, tapi ini mau menulis, itu bisa jadi kontrol yang kita lakukan. Teorinya adalah kita dengan paksaan, bukan dengan stimulus yang muncul dari dalam hatinya. Nah, yang paling penting adalah dalam teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, adalah kita memunculkan keinginan murid kita untuk mengikuti yang kita inginkan, yang kita berikan stimulus, berikan motivasi kepadanya. Lanjut deh. Nah ini yang kedua, ilusi kita berhalusinasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kayak kayak kegiatan kita Jumat Takwa, kita ulun berilusi bahwa dengan adanya Jumat Takwa akan ini akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi itu berbentuk seperti kontrol pada ujungnya, sehingga mereka ketika sudah waktu jam 7.30 kayak kelas murid yang ada di kelas Ibu Akrimah, itu sebelum ulun datang ini sudah membukakan karpet di muka guru, menyiapkan pengeras suara, menyiapkan yasin. Artinya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilusi yang kita harus wujudkan. Jadi halusinasinya harus kita wujudkan dengan memberikan energi positif agar efektif dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Ini kalau kita bujuk terus-menerus. Tapi kalau ini sudah mulai membuka hatinya kepada kita, maka itu dia akan terus-menerus melakukannya. Tanpa diminta dia akan terus melakukannya. Lanjut. Ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita terkadang ulun karena dulu waktu masih ngajar di Sanawiyah, tujuannya membuat murid ini merasa bersalah lawan ulun. Kita itulah maka kesian lawan bapak, pada kasihan lawan ustaz, kita mengajar, aku mengajar, ini sudah 8 dari itu kan mengerjakan tugas. Itu adalah merasa bersalah. Kita mengilusikan berangan-angan bahwa dengan kritikan, dengan membuat siswa merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Padahal itu hanya ilusi. Sebenarnya tidak sepenuhnya itu akan membuat anak tersebut, membuat karakternya menjadi kuat. Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebenarnya. Jadi kritik dan merasa bersalah itu mengontrol murid, bujurnya akan mengikuti kita, tapi nanti pada ujungnya setelah tidak lagi dengan kita, dia akan membuat sesuatu hal yang gagal, identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, jadi pesan negatif biasanya kita sampaikan dengan suara-suara halus, itu juga termasuk membuat orang merasa bersalah. Lanjut. Nah, ini yang terakhir yang paling parah adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi seperti pada pertama tadi ulun sampaikan bahwa kita tidak bisa memaksa siapapun untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi mereka sendiri yang nantinya sedikit demi sedikit akan membuka hatinya agar kita seolah-olah bisa mengontrol mereka, padahal itu tidak. Lanjut. Ini dia yang paradigma dari stimulus respons kepada teori kontrol. Nah, pemikiran kita yang biasa sering ulun sering melaksanakan ini bahwa kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrolnya kebutuhan kita itu semuanya berbeda, tidak sama. Jadi cara belajar anak itu tidak sama karena kebutuhannya berbeda-beda. Di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alamnya ya di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungan sekolahnya, di sekitar lingkungan rumahnya. Itu adalah kodrat alam yang membentuk karakter anak itu, sehingga membuat setiap lingkungan yang berbeda tentu akan membuat anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ini yang harus kita naikkan kepada teori kontrol. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita memperlihatkan satu gambar saja mungkin kepada anak, maka anak itu akan berbeda-beda pendapat mereka. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal yang harusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baru setelah mereka memberikan pandangan mereka, dan kalau pandangan itu kurang tepat, maka kita luruskan menjadi kepada hal yang lebih tepat lagi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti ada teori namanya teori 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku buruk itu berasal pasti dari 5 dasar kebutuhan manusia itu. Kemudian yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak perlu ada paksaan, tetapi kita kolaborasi dan kemudian kita menciptakan pilihan-pilihan agar pembelajaran yang kita ciptakan di dalam kelas itu membuat pilihan-pilihan baru untuk agar anak-anak itu bisa belajar dengan baik kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Model berpikirnya sekarang menang, tidak ada yang kalah. Makanya ketika pertama ulun mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama kali kami tanyakan adalah karena tentang kurikulum merdeka, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah menang-menang, tidak ada yang kalah, tidak ada menang kalah. Artinya tidak ada nilai yang pokoknya intinya anak itu harus merasa sama-sama menang dia. Salah satu contoh yang kami dapat materi, tapi sebenarnya belum paham juga bujur atau adanya, tentang model berpikir menang-menang ini adalah ketika kita memberikan soal kepada siswa, misalnya kalau ulun 4 agama tentang puasa Ramadan ada 5 soal, tentang zakat 5 soal. Maka ulun targetkan bahwa siswa ini ketika dia sudah mencapai soal itu dapat menjawab 3 soal dari materi puasa dan 3 soal dari materi zakat, itu sudah mendapatkan nilai 100 misalnya, atau paling rendahnya adalah 95. Kalau bujur seberataan 100 misalnya. Nah, itu adalah teori menang-menang. Tidak ada mereka, oh berarti aku ini kurang. Pikirannya adalah anak ini mungkin dia kurang tepat saja dalam menjalankan apa yang pernah kita berikan kepada mereka. Itu yang kemarin ulun dapat tentang metode menang-menang. Tetapi ini masih belum matang, karena pada modul 2 nanti, pada modul 2 yang nanti akan ulun diseminasikan lagi, itu tentang ada pembelajaran berdiferensiasi namanya. Nah, ini akan lebih jelas lagi tentang pola berpikir menang-menang ini nanti. Jadi untuk berpola pikir menang-menang ini ulun tidak bisa menjelaskan lebih dalam, hanya sampai di situ saja, karena memang nanti ada pola pembelajarannya adalah pola pembelajaran berdiferensiasi namanya.
Nah ini disiplin. Nah disiplin yang biasa kita gembar-gemborkan kepada anak itu sebenarnya seperti apa? Disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman yang kita berikan kepada anak itu adalah alternatif terakhir. Masih banyak alternatif lain yang tidak berupa hukuman. Nah hukuman itu nanti seperti apa? Ada nanti pembuat penjelasannya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian disiplin diri untuk menunjukkan disiplin diri anak itu dengan kata lain disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Artinya untuk menunjukkan anak kita memiliki disiplin diri kita harus mengajarkan kepadanya bagaimana caranya mengontrol diri dan bagaimana dia menguasai diri sehingga ini akan berpacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Nama nilai-nilai yang kita hargai itu nantinya adalah keyakinan kelas. Nah, jadi ada keyakinan kelas yang harus kita bangun, ada kesepakatan kelas, juga ada peraturan sekolah. Jadi ada tiga hal ini yang akan membuat nanti disiplin diri. Jadi dengan melihat peraturan kelas, dia akan menyadari nanti dengan kesepakatan kelas. Setelah melihat kesepakatan kelas, nanti dia akan meyakini lagi yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau sudah mereka yakin dengan keyakinan kelas, mereka akan menunjukkan disiplin diri. Jadi di sana, karena sudah menunjukkan disiplin diri hanya dengan menunjukkan keyakinan kelas, maka siswa tersebut mereka tidak akan mengulangi dan tidak akan kita melakukan hukuman kepada anak tersebut. Hukuman beda dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak kita bicarakan sebelumnya. Sesuatu itu tidak kita bicarakan sebelumnya kepada mereka, kemudian tidak sesuai dengan pembelajaran dan membuat mereka sakit hati dan sakit raganya. Itu yang disebut dengan hukuman. Salah satu contoh, anak datang terlambat, langsung kita suruh push up. Padahal Inya kada tahu tentang terlambat itu hukumannya harus push up, tidak tahu. Hanya ada di peraturan sekolah kita dilarang siswa itu terlambat atau 15 menit sebelum datang ke sekolah siswa harus berada di sekolah, kan itu yang jadi peraturan sekolah kita. Nah, hukumannya di bawahnya itu hukuman kelas kita sanksinya adalah teguran, kemudian hukuman. Nah, hukumannya itu yang harus kita bicarakan terlebih dahulu, sehingga nanti akan menimbulkan nilai-nilai positif. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kalau sudah mereka mengacu kepada nilai-nilai yang dihargai, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kebajikan universal ini yang harus dilakukan di dalam disiplin, sehingga dalam mendisiplinkan anak kita hukuman itu adalah alternatif terakhir. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam setiap peraturan yang memunculkan kesepakatan kelas lalu menimbulkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus berasal dari nilai-nilai kebajikan. Ini misal peraturan kelas kita, peraturan kelas nomor 1 itu siswa dan siswi harus datang tepat waktu di kelas 15 menit sebelum lonceng berbunyi, itu maksimum 15 menit. Nah, ketika ada siswa yang datang terlambat sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum di awal semester atau di awal tahun, kita bisa membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Seandainya siswa kalian datang terlambat, apa yang akan kalian dapatkan? Itu akan macam-macam muncul. Nah, itu kita bentuk dulu kesepakatan kelas sebelum menjalankan hukuman. Kesepakatan kelasnya apa dulu? Misalnya, bila kami datang terlambat, kalau ulun biasanya datang terlambat, ulun membaca sholawat kamilah 25 kali. Nah, ulun bila datang terlambat, membaca sholawat kamilah 25 kali. Sepakat kada? Bila inya mengatakan semuanya sepakat dengan hukuman tersebut, jadi kalau sudah kesepakatan itu bukan lagi namanya hukuman, namanya konsekuensi. Nah, setelah muncul konsekuensi, maka seperti ulun membaca
selawat kamilah 25 kali, itu konsekuensinya ketika ini datang terlambat. Jadi datang terlambat membaca apa tadi, selawat kamilah 25 kali itu konsekuensi. Itu sudah sampai kesepakatan kelas. Nah, kita naikkan kemudian ada namanya keyakinan kelas. Kenapa jadi harus datang tepat waktu? Nah, keyakinan kelasnya itu harus berasal dari nilai-nilai kebajikan. Bisa jadi nilai-nilai kebajikan berasal dari profil pelajar Pancasila yang digemborkan pemerintah sekarang, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di sini berakhlak mulia ini, ketika mereka datang terlambat, maka berarti menunjukkan supaya mereka tidak datang terlambat, mereka diberikan nilai kebajikan, yaitu berakhlak mulia, menghormati gurunya, menghormati guru dan menghormati kawan. Karena ketika datang terlambat itu akan mengganggu kawan. Itu nilai keyakinan yang harus ditanamkan dalam satu peraturan. Jadi peraturan datang tidak boleh terlambat itu berarti menimbulkan kesepakatan kelas tentang konsekuensi. Kemudian kita timbulkan keyakinan kelasnya tentang hal-hal yang bernilai kebajikan. Bisa jadi nanti beriman, bertakwa, atau mandiri, atau bernilai kritis, atau berkebinekaan global, atau bergotong royong, atau kreatif. Lanjut, ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lebih 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan, segera ciptaannya, dan seterusnya, hormat dan santun. Itu adalah nilai kebajikan yang harus kita tunjukkan di dalam keyakinan kelas. Berikutnya, nah ini dia yang nilai kebajikan secara universal, ada banyak: peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini yang harus ditunjukkan di dalam pembelajaran, di dalam keyakinan kelas. Nah, jadi ini materi-materinya, ini yang harus kita yakinkan, kita berikan. Kalau misal anak harus memakai masker ketika masuk ke sekolah karena dalam keadaan flu misalnya, apa yang harus ditunjukkan? Maka keselamatan misalnya ada di sana, atau kesehatan, atau tanggung jawab terhadap orang lain. Itu yang harus ditunjukkan kepada anak tentang keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikan motivasi kepada mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi kita biasanya di kelas biasa memberi gulaan. Nih, atau ini kenapa jadi kamu datang tepat waktu, atau kenapa jadi kamu pas pak ibu ikam datang tepat waktu sedangkan pak lain ikam datang terlambat. Kalau misalkan mata pelajarannya paknya banyak, ini untuk biasanya supaya ulun tadi nyaman lawan pian, atau hukuman pian itu mengerikan gitu. Nah, ini biasanya motivasi pertama. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa anak kami jadi mengerjakan tugas? Dia mengerjakan tugas biasanya pian menjulumi kami kalau gulaan atau pulpen. Ini motivasinya. Nah, motivasi yang harus kita munculkan untuk siswa kita adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kenapa jadi kamu harus datang tepat waktu? Karena memang orang menjadi orang yang menghargai waktu misalnya. Itu berasal dari keyakinan kelas yang kita tanamkan. Lanjut ya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 yang pernah kita lakukan kepada siswa kita. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang identitas gagal ini hukuman, bisa jadi dia memang disiplin, tapi sebenarnya itu adalah identitas gagal. Karena itu kita berupa hukuman. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Ada push up tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, namanya konsekuensi. Konsekuensi ini akan menimbulkan murid atau pelajar yang taat peraturan dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih meningkatkan berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah anak itu belajar memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya dia datang terlambat atau tidak memakai kaos kaki, yang tidak memakai kaos kaki, dia kenapa jadi kamu tidak memakai kaos kaki? Maka dia akan memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Dia merasa bersalah. Kemudian setelah itu mereka memecahkan masalahnya tanpa kita yang harus kita lakukan ketika kita memakai kaos kaki. Pak, karena memakai kaos kaki, ulun menulis ini atau ulun mengerjakan yang ini sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, seperti itu.
Nah ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tadi membuat paling tidak membuat sakit hati dan membuat fisik mereka tersakiti. Adapun konsekuensi itu berasal dari kesepakatan yang sudah kita buat. Apakah kelas 1 bisa membuat kesepakatan? Bisa. Semua kelas bisa membuat kesepakatan. Apalagi kita sampai kelas 6. Restitusi. Nah restitusi ini kemarin menurut ada praktek membuat restitusi beberapa video dan itu juga memecahkan masalah mereka sendiri. Walaupun mereka melakukan kesalahan tapi tidak langsung disalahkan. Misalnya nanti ada segitiga restitusi. Lanjut dulu. Nah ini yang bahaya adalah Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Kita rancak memberinya pulpen, rancak memberinya pensil, bilangnya dapat 100, ya dapat pensil, dapat pulpen, dapat segala macam. Pas kita kadang memberinya apa-apa, ini beberapa kali mengerjakan tugas. Kadang seperti itu. Berarti kalau sudah ini beberapa kali lagi mengerjakan tugas, maka berarti anak tersebut sudah dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruhnya itu jangka pendek. Ada kalau untuk pengaruh jangka panjang kalau memberi itu penghargaan itu tidak efektif dan seterusnya. Lanjut. Restitusi, nah ini membantu murid untuk mencari jalan keluar dari masalahnya sendiri agar dia mengerjakan yang melakukan konsekuensi itu dengan hati yang memang mereka inginkan. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Itulah yang digamakan dengan keyakinan. Kenapa jadi helm? Karena untuk keselamatan. Kenapa jadi kada helm? Ya terserah apa, matematik kadang-kadang itu beda kan. Jadi kalau peraturan itu dijalankan, kenapa jadi harus dijalankan? Karena ada keyakinan yang akan kita capai. Nah, lanjut ini. Kebutuhan dasar manusia, nah ini tadi yang kebutuhan dasar manusia yang diurut tadi itu. Yang pertama, kadang-kadang kanak-kanak itu kalau melakukan kesalahan ini kebutuhan bertahan hidup. Biasanya, kenapa jadi kamu terlambat? Belum pahit, disukan tadi terlambat makan. Itu bertahan hidup berarti berkaitan dengan hal itu. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau ya kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadinya kadang mengerjakan tugas, kadang menggawe tugas. Ini memang hendak disayangi guru. Nah, ada anak disayangi guru, ada atau ya anak pengakuan atas kemampuan karena menjadi kamu jumping supaya ini minta puji oleh guru. Kayak Arpa kan jumping biasanya, tapi dipuji, tiba dipujinya apa jumping, wah hebat ikan Arpa lah, tapi mudah-mudahan ikan selamat terus ya. Jadi itu kadang apa-apa akhirnya ya berkurang jumpingnya itu kita. Ada juga kebebasan, kebutuhan akan pilihan ini harus memilih. Nah kadang-kadang anak yang kadang mau belajar itu menurut yang diajarkan kemarin, kadang mau belajar ini menjadi kebebasan untuk memilih pembelajarannya yang menurut ini asik dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak itu kadang-kadang melakukan kesalahan karena ingin mendapatkan untuk memenuhi kebutuhannya untuk merasa senang. Nah itu lanjut ya. Nah ini restitusi dalam posisi 5 kontrol. Ini kita terkadang menjadi penghukum, bisa jadi membuat orang merasa bersalah, bisa jadi menjadi teman, pemantau, atau manajer. Penghukum, ini kalau perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu terkadang. Kalau kata-katanya kalau kamu tidak melakukan, saya akan, itu penghukum. Nah kalau membuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, bapak kecewa banget kalau ditanya. Tidak malam ibu bapak lawan wali kelas ikam karena tidak ditemukan ini kelakuan ini membuat orang besar dengan nada yang lembut tetapi sebenarnya menghujam ke dalam hatinya kecewa atau kamu sudah mengecewakan ibu bapak ini membuat merasa bersalah. Perilaku kontrol positifnya adalah yang kita harus lakukan, kita naikkan kalau sudah sampai di sini maka kita naikkan ke teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya atau lakukan untuk bapak ibu. Nah anulah tolong kerjakan tugas ini pesan bapak atau pesan abang mama ikan di rumah supaya kamu jadi anak yang berbakti. Ini teman, pemantau, menghitung dan mengukur. Nah menakuni kita melakukan ini kan tahu apa alasan apa peraturan kita, apa konsekuensinya, sanksinya apa. Nah ini pemantau namanya. Kemudian yang berikut manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Nah ini sudah masuk. Nah, apa yang kita yakini di kelas kita menghormati kawan baik, ada boleh datang terlambat, menghormati kawan baik, ada boleh membuat keributan.
ini yang harus kita tingkatkan kepada kontrol diri, yaitu manajer. Kita mengontrol diri anak. Kenapa jadi dia melakukan ini? Biasanya kita berangkatnya kepada segitiga restitusi. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Bilanya ketika anak itu melakukan kesalahan, misalnya yang paling nyaman itu datang terlambat, bapak di dulu aja datang terlambat. Ada bapak orang melakukan kesalahan itu wajar. Atau kita keluarkan hadis kan, al insan makhluk kota manusia itu dan nabi tempatnya salah dan hilaf, itu wajar kita melakukan kesalahan itu karena bapak, jangan takutan. Tetapi kemudian setelah itu hanya kita validasi tindakan. Nah, karena kita manusia ini banyak salah dan hilaf, rancak melakukan kesalahan dan khilafan, kira-kira adalah pemikiran nikam cara untuk menutupi kesalahan nikam itu. Jadinya kayak kita rancak kesepakatan kelas ulun up kayak 10 kali. Ada bapak lagi kamu up, bapak ada nomor sana. Jadi Pak itu kesepakatan kelas kita. Nah itu berarti kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Berarti ini sudah memang merasa bersalah. Lalu berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah kira-kira keyakinan kelas kita apa? Kenapa jadi kamu harus melakukan push up tadi? Ya karena ulun merasa bahwa ulun mengganggu, tidak menghormati kawan. Kita harus menghormati kawan di kelas dengan datang tepat pada waktunya dan menghormati guru-guru tepat pada waktunya. Ini yang harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Tidak langsung ikam push up, ikam ini ada. Tetapi kita tanyakan 3 hal ini dulu. Kita stabilkan identitas inya, kemudian kita validasi tindakan ini yang salah, kemudian tanyakan keyakinan sehingga ini akan menjadi seperti apa, itu akan berakibat kepada mental anak tersebut. Karena jadi apa nih? Ulun minta maaf lawan kawan ulun melakukan ini yang muncul kalau kita melakukan segitiga restitusi. Lanjut. Nah ini menstabilkan sudah tadi, kemudian validasi tindakan yang salah juga, kemudian menanyakan keyakinan sudah. Nah, berikutnya adalah terima kasih. Nah, salam sih. Grace. Jadi itu adalah materi yang tentang budaya positif. Mungkin ada yang nak bertanya, saya berdua. Ibu Mahmudah. Minta contoh keyakinan keras tadi ya, selain dalam dia apa? Contoh keyakinan keras untuk yang panjang bisa diterapkan di kelas 6. Ya, tadi minum dulu Pak. Minum gimana? Ambil minum berapa kita tadi jawab lagi nih. Nah, keyakinan kelas tuh kita tadi ulun sudah berasal dari tata tertib sekolah, Pak. Tata tertib sekolah nih, siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu peraturan kelasnya. Kemudian keyakinan kelasnya kesepakatan kelasnya. Kalau kamu datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya tuh sekalasan sepakat bahwa bilanya kami datang terlambat. Kalau ulunnya datang terlambat, kami menulis membaca salawat kamilah 25 kali. Beriuran loh Bang. Baca 25 kali. Nah, lalu setelah ini baru karena sudah ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelasnya, maka kita tanamkan lalu kemudian keyakinan kelasnya berdasarkan kebajikan universal tadi. Ada yang bertanggung jawab, ada yang peduli terhadap sesama, ada yang menghormati orang lain, ada tentang keselamatan, seperti itu. Kalau ini contoh yang berikutnya, siswa dilarang. Nah ini, siswa wajib berpakaian berseragam kan dengan ketentuan yang sudah kita tentukan. Kalau ini akan pakai seragam hari itu, harus dibuat dulu tentang kesepakatan kelasnya. Sudah dapat kesepakatan kelasnya, misalnya kalau kami kada pakai seragam hari itu, kami berdiam di dalam kelas aja, ada keluar kelas misalnya. Lalu timbulkan keyakinan kelasnya, dasar berseragam untuk menimbulkan rasa kebersamaan. Misalnya seperti karena kebajikan universal ada juga kebersamaan. Atau yang lain tentang ada tadi yang tentang membawa tajam. Nah, kenapa kan boleh membawa senjata tajam ya? Karena
apa namanya itu akan berakibat tentang keselamatan. Nah jadi berarti keyakinan kelasnya tentang keselamatan. Karena materinya udah besar di materi PDF-nya udah besar di grup kita supaya kalau enak baca-baca tentang keyakinan kelas tadi itu. Nah, jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu harus berasal dari peraturan sekolah yang kita buat bersama. Nah, kita sudah sepakati semalam ini dibuat keyakinan kelasnya. Kalau ibu Umi dan ibu Pak siapa tuh yang Iqbal Solihin kemarin bagiannya belum lihat mau spanduk yang berisi ini kesepakatan kelas, kemudian ini keyakinan kelasnya. Jadi anak-anak itu tapi asalnya dari sini ya, anak-anak itu membaca dari peraturan dibuat menjadi kesepakatan ditimbulkan keyakinannya berdasarkan kebajikan universal yang ditetapkan oleh materi yang tadi itu. Ada beberapa materi tentang program belajar Pancasila dan yang lainnya. Nah seperti itu. Kira-kira itu. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Dari keterangan Pak Adani tadi, kalau dilihat, penerapan di sekolah ini nampaknya ada yang salah. Ya. Yang pertama, kebiasaan kita mendorong anak mengambil sampah. Anak-anak kita ini terbiasa kalau kita suruh baru mengerjakan. Nah kemudian kalau tidak kita suruh, walaupun di kakinya sampai itu bulan-bulan akan dijaga dirinya. Mungkin itu kesalahan kita yang termasuk teori pahadani tadi yang pemaksaan tadi yang berakibat gagal tadi. Nah, yang kedua, kebiasaan anak-anak kita ini menganggap guru-guru kita ini hanya wali kelasnya yang gurunya kelas 1. Padahal dia di kelas 1, guru ini, kelas 2, guru ini. Pada sudah duduk di kelas 5 misalnya, dia tidak menganggap lagi guru yang di bawah itu guru dia. Buktinya kalau guru yang misalnya guru kelas 1 dia tidak akan menyuruh dia untuk mengambil sampah misalnya, contohnya Mas Iman, dia mengambil sampah, dia malah larian, kesembunyian. Nah ini mungkin teori-teori kita yang tadi kata kurang salah. Lalu bagaimana cara menerapkan kita itu supaya sekali kita suruh cara kita terus berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Ya tentang itu ya kalau dari yang sebagaimana yang dikatakan tadi itu memang terkadang kita memiliki kekurangan kita itu adalah dari sanksi terlebih dahulu. Jadi kita sebenarnya mulai dari diri sendiri sebenarnya. Kalau kami dalam pembelajaran guru penggerak itu ada setiap kali memasuki modul, maka itu ada teori pertama adalah mulai dari diri sendiri. Diberikan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membuat esai dan segala macamnya. Dan itu yang membuat diri kita sadar bahwa ternyata kesalahan kita tuh ternyata selama ini di sini. Jadi dalam menerapkan budaya positif kan urut sebenarnya ini hanya urutnya hanya 2 bulan inilah dalam memberikan mendapatkan materi ini, mendapatkan teori ini. Maka dari harusnya kita semua bergerak bersama dulu untuk misalkan kayak dari pagi tadi tentang kebersihan, tentang menanam sampah, bagaimana kita tanamkan di dalam kelas kita, sebagaimana di sekolah kita, sebagaimana penanaman di pesantren. Karena kami di pesantren, guru itu melajari kami kan, melajari kami naik kelas atas sudah, walaupun si Din itu pernah mengajari kami di bawah, tetap hormat. Jangankan kepada guru yang pernah melajari, kepada guru yang ada pernah melajari, tetap santri itu pasti akan hormat kepada gurunya. Dan ini ulun terasa waktunya tidak sebentar. Jadi kita bekerja sama, kemudian melakukan budaya positif ini,
melakukan perubahan bersama, bergerak bersama untuk mewujudkan siswa-siswa yang hormat kepada gurunya. Seperti itu. Kalau salah satu contohnya mungkin pembiasaan yang bagus yang sudah kita sering lakukan dari dulu, dari sebelum belum ada bersalaman lawan guru setelah hari Senin. Itu adalah salah satu untuk cara agar anak menghormati guru. Dan kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita tanamkan kepada mereka bahwa semua guru itu sama. Tanamkan ke dalam setiap benak siswi kita bahwa setiap guru itu sama. Kita hormati ketika mereka menyuruh, ketika guru itu menyuruh murid ini, kita berharap mudah-mudahan murid kita tersebut menuruti guru yang itu. Dan ulun karena ulun ini mungkin mengajari sebenarnya kelas lah paling anak, jadi rasa di aja gitu nah, di dangarinya aja karena ulun memang bertemu lawan siswa itu seminggu awal atau seminggu sekali. Tapi sebenarnya kelas ulun masuknya ke kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 1 kelas 2 kelas 3 kan ada bisa melawan lagi gitu namanya. Jadi kelas 3 itu tetap menghormati kepada. Jadi kalau ulun dari kemarin pertanyaan yang kayak Pak Yustu ada juga ditanyakan kawan ulun di PTD SMP 2 Kurau kemarin. Sama persis pertanyaannya kepada fasilitator. Jadi dia fasilitator, kita mulai dari diri kita masing-masing menanamkan rasa hormat tersebut kepada semua siswa kita. Begitu kita mulai kita tanamkan, kita rubah pola pikir kita bahwa semua guru itu sama, harus dihormati. Itu berasal dari keyakinan kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu harus ditanamkan seperti itu menurut fasilitator yang memberikan penjelasan ketika ini. Jadi semua kelas, semua guru harus memiliki keyakinan yang sama bahwa semua guru itu sama, harus dihormati. Seperti itu. Kira-kira itu aja Pak, kalau saya tahu karena itu sesuai sama yang dijawabkan oleh fasilitator kami dari itu. Harus semua guru menyampaikan Jadi 1 sampai 6 memiliki keyakinan yang sama. Intinya tunggal di kita jangan langsung pula kita lakukan perubahan, karena artinya apa yang kita keluhkan misalnya ini anak ini kurang ini, kita mulai perbaikinya, kita buka ruang diskusi kapanpun anak ini kayak ini. Kayak ulun contoh di kelas Ibu Mawadah Rizwan, ternyata pas Ibu Mahmudah berkisah bahwa ini itu ternyata di rumah kurang kasih sayang dari muridnya, jadinya memang mengerjakan tugas itu kada mau, karena ini di sekolahan rasa dipaksa juga. Akhirnya semalam ulun saya sayang-sayangi, tapi fisiknya kuat, menempeleng bencang apa saya. Ulun saking ulun coba kamu tempeleng bapak supaya kamu ngomong bapak sini lah, kerja mana sakit kan ulun. Tapi akhirnya merasa dapat kasih sayang ketika itu, jadi mau mengerjakan tugas dan mau masuk sedikit demi sedikit pembelajaran apa yang ulun berikan. Artinya kita harus diskusi juga kalau ada murid kita bermasalah, ada kayak contoh kayak Rizwan tadi, karena ada Ibu Mahmudah di juga rumahnya, jadi betul Ibu Mahmudah kayak apa kira Rizwan di rumah, jadi itu selesaikan dari ini ternyata pembelajarannya perlu kebutuhan untuk diterima dan kebutuhan untuk kasih sayang ternyata yang ini dapatkan. Yang terakhir ulun kemarin tuh agak sedikit mewek lah, menangis lawan ini itu seberitaan. Karena kemarin itu ulun menggambarkan ingin jadi apa yang ingin kamu dapatkan di dunia ini. Ada menggambar matahari, ulun hendak jadi gambar matahari karena ulun hendak menjadi orang yang tahu menerangi orang-orang di sekitar ulun. Ulun menggambar hati karena ulun hendak menyayangi orang, hendak menjaga orang yang menyayangi ulun. Sampai kepada Rizwan menggambar manusia setengah, tangannya setengah, betisnya setengah, awaknya setengah. Jika anak kawan dengan gambar ini, ya, karena bapak ada Said. Bapak tahu gambar itu sudah selesai.
Tapi gambar kan menggambar itu hendak apa? Ulun hendak fisikawan ya. Hendak fisikawan. Ternyata di kelasnya dibully terus. Nah jadi itu perasaan ulun nangis. Rizwan, jadi mulai hari itu akhirnya kawanan di kelasnya mengawani Rizwan karena ulun padahal Rizwan ternyata selama ini hanya merasakan ada fisikawan di kelas. Ya, jadi itu akhirnya anak fisikawan. Dan alhamdulillah yang biasa membuli kan kawannya yang di belakangnya duduk dia rencana membuli, rencana menyariki kan. Alhamdulillah dulu sampai sudah menyariki Rizwan meneriakinya di telinga. Nah mungkin di rumah rencana diteriaki di telinga. Nah, jadi itu yang ulun alami dalam melakukan pola perubahan pembelajaran yang ulun lakukan karena itu memang dilakukan di dalam aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu cukup 2 pertanyaan saja karena kita kalawasan makan kalau bertanya. Gitu demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan keberdataan. Ulun terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun maaf bila memang ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang berkenan di dalam perhatian keberdataan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta hal yang minta. Akhirnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang modul 2 nanti kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardoyo SPD, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Petok Darat, Kecamatan Pati-Pati, Kabupaten Laut, menanggapi bahwa dengan adanya guru penggerak atas nama Adani SPDI, alhamdulillah pendidikan UPTD SD Negeri Petok Darat memberikan nilai positif sehingga memberikan daya atau support bagi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini akan memberi motivasi yang luar biasa terhadap dunia pendidikan, terutama di SDN Petok Darat 1 ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini, support ini akan menjadi motivasi dan menjadi dorongan sehingga Bapak hadir di SPD menjadi guru penggerak yang bisa diteladani oleh semua guru di SDN Petok Darat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perkembangan saat ini kepada saudara Hadani, guru agama, beliau mengikuti pendidikan menerapkan sistem guru penggerak dalam kebiasaan sehari-hari mengalami beberapa peningkatan. Di antaranya anak-anak terlihat ceria dalam belajar, semangat, dan disiplin lebih mereka terapkan. Mudah-mudahan ke depannya ini lebih bisa ditingkatkan lagi dalam pembelajaran, khususnya pada guru-guru yang masih belum mengikuti guru penggerak ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neisha dari kelas 4A. Hari ini saya senang sekali belajar dengan Bapak Hadani. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hadani itu waktu kelas 5 sering marah-marah, tapi sekarang kelas 6 sudah baik, terus jarang marah karena Bapak Hadani sudah kayak sekolah ulang kayak gitu. Bapak Hadani baik, terus tuh pokoknya Bapak Hadani nggak kayak dulu lagi sering marah-marah hukum kami. Makasih ya Pak sudah menjadi guru agama yang baik. Makasih sekali lagi Pak.